Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang biaya materai yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Merdiana, yang kedua Lutfi Anggraini, yang ketiga Triwidia Kasih, yang keempat Imut Ila Syawali. Next. Dasar hukum. Dasar hukum pengenaan biaya materai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Next. Materai adalah label atau carif dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Next. Jenis-jenis materai. Materai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 12 Ayat 2 yaitu yang pertama materai tempel, yang kedua materai elektronik, yang ketiga materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri yaitu yang pertama materai keraan. Hanya digunakan untuk pembayaran biaya materai oleh pihak yang terutang yang telah memperoleh izin tertentu dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat materai keraan. Pembayaran biaya materai dengan menggunakan materai keraan dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat dengan menggunakan mesin keraan materai digital pada dokumen yang terutang biaya materai. Yang kedua, materai komputerisasi hanya digunakan untuk pembayaran biaya materai oleh pihak yang terutang yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat materai komputerisasi. Pembayaran biaya materai dengan menggunakan materai komputerisasi dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat oleh menggunakan sistem komputerisasi pada dokumen yang terutang biaya materai. Untuk materai keraan dan materai komputerisasi, jika dokumen yang terutang terdiri dari 2 lembar atau lebih, maka materai dibubuhkan hanya pada lembar pertama dokumen. Yang ketiga, materai percetakan. Pembayaran biaya materai dengan menggunakan materai percetakan dilakukan dengan membubuhkan materai yang dibuat oleh menggunakan teknologi percetakan pada dokumen yang terutang biaya materai. Ini hanya dilakukan untuk cek dan bilet giro. Next. Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Biaya materai juga merupakan salah satu jenis pajak negara yang pemungut dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak dari biaya materai masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana halnya pajak negara lain. Next. Tarif biaya materai. Mulai 1 Januari 2001, tarif biaya materai adalah tarif tunggal, yaitu sebesar Rp10.000, dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumen, sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Biaya Materai Nomor 10 Tahun 2020. Next. Biaya materai dikenakan atas, yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia. Di sini ada objek biaya materai. Berikut merupakan objek biaya materai yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta lengkapannya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga, akta penjabat, pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang.
Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang atau yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dan terakhir, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Next. Di sini ada bukan objek bea materai. Bea materai tidak dikenakan atas dokumen yang berupa dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang seperti surat penyimpanan barang, konosemen. Konosemen itu artinya surat muatan kapal atau surat keterangan pengantar barang yang diangkut dengan kapal. Yang ketiga, surat angkutan penumpang dan barang. Yang keempat, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Yang kelima, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Yang keenam, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai dengan poin 5. Di sini maksudnya surat lainnya itu surat yang tidak disebut pada angka 1 sampai dengan angka 5, namun karena isi dan kegunaannya dapat disamakan dengan surat dimaksud, maka surat yang demikian ini tidak dikenai bea materai. Misalnya surat titipan barang, CL gudang, dan manifest penumpang. Terus ada segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, surat, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Dan terakhir, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Di sini bukan objek bea materai, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketiga, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodion kepada nasabah. Kustodion di sini artinya pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Di sini ada surat gadai, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau timbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang terakhir, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Next. Di sini ada pihak yang terutang bea materai. Yang pertama, dokumen yang dibuat sepihak. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dokumen berupa surat berharga bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Next. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bea materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Yang kelima, dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia bea materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Yang terakhir, tidak menghalangi semua pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak mana yang akan membayar bea materai. Next, selanjutnya dibacakan oleh Triwidya Kasih. Sanksi administratif bea materai. Pengenaan sanksi administratif bea materai yaitu dari bea materai yang tidak dipungut atau kurang dipungut dan tidak disetor atau kurang disetor, kemudian ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% dari bea materai yang terutang. Next. Contoh pengenaan sanksi administratif bea materai.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan bea materai, ditemukan 15 dokumen objek pemungutan bea materai dengan rincian sebagai berikut. A. 1 dokumen telah dipungut dan disetorkan ke kas negara. B. 2 dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara. C. 7 dokumen telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara. Dan D. 5 dokumen tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara. Berdasarkan data tersebut, pengenaan sanksi administratif adalah sebesar 100% atas A. 2 dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara, dan B. 7 dokumen yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan ke kas negara. Sedangkan atas 1 dokumen yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara dan 5 dokumen yang tidak dipungut tetapi disetorkan ke kas negara tidak dikenai sanksi administratif. Next. Dengan demikian, perhitungan dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah sebagai berikut. Bea materai terutang, jadi semuanya 150.000. Bea materai yang telah disetor, tadi kan ada 1 materai dan 5 materai. 1 materai dikali 10.000 sama dengan 10.000. Berikutnya 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000. 10.000 ditambah 50.000 jadi 60.000. Berikutnya 150.000 dikurangi 60.000 sama dengan 90.000. 90.000 ini adalah bea materai kurang disetor. Sanksi pasal 11 ayat 3, 100% dikali 9 dikali 10.000, yaitu sama dengan 90.000. 90.000 ditambah 90.000 sama dengan 180.000. 180.000 ini adalah bea materai yang masih harus dibayar. Next. Pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri. Next. Pemeteraian kemudian dilakukan untuk yang pertama, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar, dan yang kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pihak yang wajib membayar bea materai melalui pemeteraian kemudian merupakan pihak yang terutang. Berikutnya akan dibacakan oleh Imut Wilasyawali. Bea materai juga dibebaskan untuk dokumen tertentu seperti 1. Penanganan bencana alam. 2. Segala kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah di bidang moneter atau jasa keuangan. Dan yang keempat, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian. Bea materai yang terutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, Tuan Brian sebagai seorang pengusaha dalam bulan Maret 2021 memiliki transaksi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, membayar gaji karyawan dengan masing-masing karyawan diperoleh 5.500.000. Yang kedua, pembayaran utang kepada pemasok atas pembelian atas 100 buah balok kayu dengan masing-masing balok mulai dari 150.000. Yang ketiga, membayar pajak senilai 7 juta. Yang keempat, transfer intern bank untuk membayar kuliah anaknya di Bogor sebesar 6.900.000. Yang kelima, membuat akta PPAT atas pengalihan tanah milik Pak Brian di Bogor. Bagaimana perlakuan bea materai atas dokumen tersebut? Jawab,
1. Dokumen gaji yang bukti pembayaran gaji karyawan bukan merupakan dokumen yang terutang bea materai. Yang kedua, dokumen pembayaran utang kepada pemasok atas pembelian 100 buah balok kayu terutang bea materai sebesar 10.000. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak tidak terutang bea materai. Yang keempat, transaksi dokumen intern bank tidak kena bea materai. Dan yang terakhir, akte PPAT yang dibuat oleh pejabat PPAT beserta rangkapnya merupakan dokumen yang terutang bea materai masing-masing sebesar 10.000. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu PT Semesta Gelap memiliki dokumen rata-rata 150 lembar per hari yang harus bermaterai. Perusahaan ini biasanya menggunakan mesin teraan untuk mempermudah pelunasan bea materai. Apabila perusahaan ini lupa memateraikan 100 dokumen yang merupakan tagihan untuk kliennya yang nilai tagihannya untuk masing-masing dokumen itu sebesar 5.750.000 dan dokumen tersebut telah dipergunakan. Berapa bea materai yang harus dibayar PT Semesta Gelap berikut sanksinya? Jawab, dokumen yang belum dimateraikan itu 100 dokumen. Bea materai terutang untuk satu dokumennya itu 10.000. Bea materai terutang 100 dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Sanksi 100%, 1 juta dikali 100%, yaitu 1 juta. Bea materai yang masih harus dibayar yaitu 1 juta ditambah 1 juta sama dengan 2 juta. Sumber 1. Salinan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Itulah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.